Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam Pancasila. Sebelumnya perkenalkan, saya Yeri Erwin Beno dengan nomor induk mahasiswa 2201070111. Saya merupakan mahasiswa aktif Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini saya mendapatkan tugas untuk menyikapi isu-isu dinasti politik terkait dengan majunya Gibran Rakabuming sebagai pasangan calon wakil presiden Prabowo Subianto. Belakangan ini kita dihebohkan dengan isu dinasti politik yang disebabkan oleh majunya Gibran Rakabuming menjadi calon pasangan dari Prabowo Subianto. Tetapi di samping hal itu, saya merasa bahwa itu bukan merupakan suatu dinasti politik yang dilakukan oleh Jokowi. Banyak sekali warga yang berpikir bahwa itu jelas-jelas merupakan dinasti politik yang dilakukan oleh Jokowi. Tetapi di sini saya berpandangan bahwa hal itu memang merupakan suatu dinasti politik, melainkan bukan langsung dari Jokowi. Nah, hal itu kita bisa melihat dari gerak-gerik yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga undang-undang yang sebelumnya menetapkan batas usia 40 tahun paling rendah boleh meloloskan Gibran yang baru berusia 36 tahun. Nah, dari situ apabila dinasti politik itu dilakukan oleh Jokowi, maka Jokowi akan dengan langsung menyuruh Gibran untuk menggantikan dia sebagai presiden selanjutnya. Nah, isu-isu yang mengatakan bahwa Jokowi yang melakukan dinasti politik itu sebenarnya isu-isu yang melebar mengenai dinasti politik. Memang benar kalau pasangan Gibran dan Prabowo itu menggunakan dinasti politik, tetapi di dinasti politik itu sebenarnya bukan dimainkan oleh Jokowi, melainkan itu merupakan sebuah manuver yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Menurut salah seorang ahli sosiologi yang mengatakan bahwa lawang adalah penggolongan orang-orang yang termasuk dalam suatu sistem sosial tertentu ke dalam lapisan-lapisan hierarkis menurut dimensi kekuasaan, privilege, dan prestis. Nah, sebelum kita maju lebih jauh, perlu kita ketahui dulu apa itu kekuasaan, apa itu privilege, dan apa itu prestis. Yang pertama yaitu adanya dimensi kekuasaan. Nah, dimensi kekuasaan sendiri merupakan bentuk pemanfaatan tanggung jawab sosial yang diberikan oleh sekelompok atau masyarakat kepada seorang yang dinilai mampu dan layak untuk mendapatkan kekuasaan itu. Yang kedua yaitu privilege. Privilege merupakan hak istimewa yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang dan tidak dimiliki oleh pihak lainnya. Hak privilege juga dapat muncul dari hasil stratifikasi sosial dengan adanya perbedaan akses untuk memperoleh barang dan mendapatkan layanan yang sama. Yang berikut yaitu adanya prestis. Nah, prestis itu merupakan suatu status sosial, kehormatan dan kedudukan yang dimiliki oleh seseorang di dalam kehidupannya, yang mana orang tersebut akan memiliki unsur-unsur tersebut dalam kategori yang lebih banyak lagi, lebih tinggi dari orang lain yang ada di lingkungan sekitarnya. Nah, tadi itu merupakan 3 dimensi, yaitu dimensi kekuasaan, dimensi privilege, dan dimensi prestis. Nah, ada pula isu-isu politik. Belakangan ini
menjelang Pilpres 2024, Mahkamah Konstitusi membuat suatu peraturan yang sempat menghebohkan tanah air. Mahkamah Konstitusi melakukan suatu fenomena politik dengan hadirnya Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. Nah, perlu kita ketahui bahwa hal ini jelas-jelas merupakan dinasti politik. Mengapa demikian? Karena kalau kita merujuk pada peraturan pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu yang menyatakan bahwa untuk capres dan cawapres itu paling rendah berusia 40 tahun. Tapi nyatanya yang terjadi saat ini tidak seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Pemilu, melainkan Mahkamah Konstitusi memperbolehkan Gibran untuk tetap maju sebagai calon wakil presiden Pak Prabowo. Nah, yang berikut yaitu mengenai fenomena isu dinasti politik yang diciptakan oleh penguasa. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita ketahui dulu apa itu dinasti dan apa itu dinasti politik. Dinasti adalah sistem reproduksi kekuasaan yang primitif karena mengandalkan darah dan keturunan dari hanya beberapa orang. Politik dinasti adalah proses mengarahkan regenerasi kekuasaan bagi kepentingan golongan tertentu untuk mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan suatu negara. Lalu kemudian muncullah pertanyaan, apakah wajar apabila jabatan seorang kepala pemerintahan diteruskan oleh istri, anak, atau kerabatnya? Tentu saja di negara kita sedang terjadi praktek penerus kekuasaan pada orang-orang terdekat. Politik dinasti adalah fenomena politik munculnya calon dari lingkungan keluarga kepala pemerintahan yang sedang berkuasa. Dinasti politik yang dalam bahasa sederhana dapat diartikan sebagai sebuah rezim kekuasaan politik atau aktor politik yang dijalankan secara turun-temurun atau dilakukan oleh keluarga ataupun kerabat dekat. Rezim politik ini terbentuk dikarenakan suatu hal yang sangat tinggi antara anggota keluarga terhadap perpolitikan, dan biasanya diorientasikan dinasti politik ini adalah kekuasaan. Dinasti politik sendiri merupakan sebuah rangkaian strategi manusia yang bertujuan untuk memperoleh kekuasaan agar kekuasaan tersebut tetap berada di pihaknya dengan cara mewariskan kekuasaan yang sudah dimiliki kepada orang lain yang mempunyai hubungan keluarga dengan pemegang kekuasaan sebelumnya. Nah, dalam sebuah lembaga politik, mereka yang masih mempunyai hubungan dekat dengan keluarga kerap kali mendapatkan keistimewaan untuk menempati berbagai posisi penting dalam puncak hierarki kelembagaan organisasi. Nah, adapun beberapa pengamat politik yang menilai bahwa dinasti politik akan menumbuhkan oligarki politik dan iklim yang tidak kondusif bagi upaya untuk regenerasi kepemimpinan politik, di mana kekuasaan hanya dikuasai oleh orang-orang yang mempunyai pertalian kekerabatan atau berasal dari suatu keluarga, tanpa memberikan celah kepada pihak lain untuk ikut berpartisipasi. Nah, di samping itu, politik dinasti akan berdampak buruk bagi akuntabilitas birokrasi dan pemerintahan karena cenderung serakah dan rawan terjadinya praktek KKN. Dinasti politik di Indonesia sebenarnya adalah sebuah hal yang jarang sekali dibicarakan atau menjadi sebuah pembicaraan. Padahal pada prakteknya, dinasti politik secara sadar maupun tidak sadar sudah menjadi benih dalam berpolitikan. Di Indonesia sejak zaman kemerdekaan, dinasti politik sebenarnya adalah sebuah pola yang ada. Sebuah pola yang ada pada masyarakat modern barat maupun pada masyarakat yang meniru gaya barat.
Hal ini dapat terlihat dalam perpolitikan di Amerika dan juga di Filipina. Adapun akibat dari politik dinasti. Akibat dari politik dinasti ini, maka banyak pemimpin lokal yang menjadi politisi yang mempunyai pengaruh sehingga semua keluarga termasuk anak, istri berbondong-bondong untuk dapat terlibat dalam sistem pemerintahan. Dalam penegakan hukum di Indonesia sering tergagap ketika terbentuk kepentingan politik atau perkara yang ditanganinya bersentuhan langsung dengan kekuatan politik yang sedang berkuasa. Meskipun dalam kondisi tertentu, penegakan hukum cukup tegas menghadapi penguasa, namun secara umum tidak demikian dan bahkan terkesan alergi penguasa. Nah, di sini saya merangkumnya menjadi 3 poin. Yang pertama yaitu menjadikan partai sebagai mesin politik semata yang pada gilirannya menyumbat fungsi ideal partai sehingga tak ada target lain kecuali kekuasaan dalam posisi ini. Rekrutmen politik lebih didasarkan pada popularitas dan kekayaan caleg untuk meraih kemenangan. Di sini kemudian muncul calon instan dari kalangan selebriti, pengusaha, darah hijau, atau politik dinasti yang tidak melalui proses kaderisasi. Yang kedua yaitu sebagai konsekuensi logis dari gejala pertama, itu tertutupnya kesempatan masyarakat yang merupakan kader handal dan berkualitas. Sirkulasi kekuasaan hanya berputar di lingkungan elit dan pengusaha semata, sehingga sangat potensial terjadinya negosiasi dan penyusunan konspirasi kepentingan dalam menjalankan tugas kenegaraan. Yang ketiga itu sulitnya untuk mewujudkan cita-cita demokrasi karena tidak terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih. Fungsi kontrol kekuasaan melemah dan tidak berjalan efektif sehingga kemungkinan terjadinya penyimpangan kekuasaan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Politik dinasti dapat membuat orang yang tidak berkompeten memiliki kekuasaan, tetapi hal sebaliknya pun bisa terjadi, di mana orang yang berkompeten menjadi tidak dipakai karena alasan bukan keluarga. Di samping itu, cita-cita kenegaraan menjadi tidak terrealisasikan karena kepemimpinan atau pejabat negara tidak mempunyai kapasibilitas menjalankan tugas. Maka dari itu, dinasti politik bukanlah suatu sistem yang tepat untuk diterapkan di negara kita. Sebab negara Indonesia bukanlah negara dengan sistem pemerintahan monarki yang memilih pemimpin berdasarkan garis keturunan. Lalu muncul pertanyaan, mengapa politik dinasti tidak dapat kita terima? Nah, di sini saya menjelaskan kata rakyat, kata demokrasi, dan kata politik sebagaimana ditulis konstitusi kita pada dasarnya itu merujuk pada hal yang sama, yakni polis atau kemaslahatan umum untuk kepentingan orang banyak. Artinya politik dalam ketatanegaraan kita secara prinsipil harus bersumber dan sekaligus diarahkan ke tujuan kepublikan atau kemaslahatan orang banyak. Politik dinasti berlawanan dengan paham di atas karena di dalamnya yang menjadi dasar sekaligus tujuan adalah kepentingan pribadi atau yang biasanya disebut dengan private interest. Konsep demokrasi yang kita terima secara prinsipil berarti mengedepankan legitimasi dan reproduksi kekuasaan yang melibatkan orang banyak. Artinya, sekali lagi mau ditegaskan bahwa politik selalu ada urusan
politik selalu adalah urusan yang umum atau yang publik. Prinsip ini tidak dapat dimanipulasi dengan uang, media, dan eksploitasi budaya yang masih kuat. Pada akhirnya, yang lebih penting adalah kita tidak boleh lupa bahwa nama depan Indonesia adalah Republik. Bentuk ini dipilih bukan tanpa sebab di dalam Republik. Di dalam Republik ada pendirian, cita-cita, dan etika. Dalam pengertian yang paling sederhana, Republik adalah tanda dari penentangan yang serius terhadap politik dinasti. Sekian dari apa yang dapat saya sampaikan terkait dengan isu-isu dinasti politik yang belakangan ini terjadi terkait dengan Pilpres 2024. Mari kita lawan dinasti politik. Bersama kita memenangkan Ganjar Mahfud.